Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar IPS materi lingkungan buatan. Mari kita simak bersama-sama ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan pengertian lingkungan buatan serta menyebutkan contoh lingkungan buatan. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, betul. Materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya adalah lingkungan alam. Masih ingatkah kalian bahwa lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang lingkungan alam. Apakah kalian masih ingat apa itu lingkungan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang lingkungan buatan. Siapa yang tahu apa itu lingkungan buatan? Lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Contoh lingkungan buatan yaitu lahan persawahan dan perkebunan, permukiman, bendungan dan waduk, jalan dan jembatan, taman kota, pelabuhan, serta bandar udara atau bandara. Sekarang, mari kita bahas satu persatu contoh dari lingkungan buatan. Kita mulai dari lingkungan buatan yaitu persawahan. Sawah merupakan lahan yang dibuat manusia untuk menanam padi. Anak-anak tahu kan, makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Sedangkan beras berasal dari tanaman padi. Oleh karena itu, sawah banyak terdapat di Indonesia. Di Indonesia ada 4 jenis sawah. Yang pertama ada sawah tada hujan. Sawah tada hujan adalah sawah yang sumber airnya didapat dari air hujan. Yang kedua, sawah irigasi. Sawah irigasi adalah sawah yang pengairannya teratur memanfaatkan sistem irigasi. Yang ketiga, sawah pasang surut. Sawah pasang surut adalah sawah yang terletak di tepi muara sungai atau tepi pantai. Yang keempat adalah sawah lebak. Sawah lebak adalah sawah yang berada di kanan kiri sungai-sungai besar. Oh iya anak-anak, apakah kalian tahu sistem pertanian pada lahan yang miring disebut apa? Yups, sistem pertanian pada lahan yang miring disebut dengan sengketan. Selanjutnya ada perkebunan. Perkebunan adalah lahan yang ditanami tanaman tertentu oleh manusia. Misalnya teh, karet, kopi, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Hasil olahan tanaman-tanaman tersebut bermanfaat untuk kebutuhan manusia. Oh iya anak-anak, contoh hasil olahan tanaman perkebunan yaitu sebagai berikut. Teh dan kopi dapat diolah menjadi minuman. Nah, siapa di antara anak-anak yang pernah minum teh atau kopi? Pasti semua pernah minum teh ya. Yang kedua adalah karet. Karet dapat diolah menjadi ban mobil. Kelapa sawit. Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak goreng dan kosmetik. Tebu. Tebu dapat diolah menjadi gula. Selain itu, perkebunan juga bermanfaat untuk mengurangi polusi udara, mencegah banjir dan longsor, serta menjadi sumber pekerjaan bagi manusia. Wah, banyak sekali ya manfaat perkebunan.
Lingkungan buatan yang selanjutnya adalah permukiman. Tentu anak-anak tahu ya apa itu permukiman. Permukiman adalah daerah yang dibuat manusia untuk dijadikan tempat tinggal. Permukiman berisi rumah-rumah yang digunakan sebagai tempat berkumpul dan beristirahat. Permukiman biasanya terdapat di daerah dataran rendah. Ada pula permukiman yang dibangun di atas air. Contohnya adalah kampung apung. Rumah di permukiman ini biasanya berbentuk panggung. Masyarakat yang tinggal di kampung apung menggunakan perahu untuk bepergian atau beraktivitas. Kemudian ada lagi bendungan dan waduk. Siapa di antara anak-anak keren yang sudah pernah melihat bendungan atau waduk? Semua pernah melihat ya, walaupun melalui televisi ataupun gambar ataupun foto. Kita akan membahas satu persatu ya. Bendungan. Bendungan adalah bangunan yang dibangun untuk menahan atau membendung aliran air sungai. Aliran air sungai dibendung supaya membentuk penampungan atau kolam air raksasa. Penampungan atau kolam air raksasa itulah yang disebut waduk. Waduk adalah salah satu contoh dari danau buatan. Waduk dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air loh, atau sering disingkat menjadi PLTA. Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan dan pengairan pertanian. Contoh lingkungan buatan selanjutnya adalah jalan dan jembatan. Jalan adalah lingkungan buatan yang dibuat manusia untuk menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Ada beberapa macam jalan, misalnya jalan layang dan jalan tol. Jalan tol dan jalan layang biasanya dibuat untuk memperlancar lalu lintas dan mencegah kemacetan. Jembatan adalah bangunan yang menghubungkan dua tempat yang terpisah. Jembatan biasanya dibangun di atas sungai atau danau. Namun saat ini terdapat jembatan atau jalan yang dibangun di atas laut atau selat juga loh. Ada jembatan yang hanya bisa dilalui pejalan kaki atau jembatan yang hanya dapat dilalui kendaraan. Jembatan dibangun untuk memudahkan manusia jika ingin bepergian ke tempat yang ada di seberang sungai atau danau. Apalagi ya contoh lingkungan buatan? Ya, betul. Taman kota. Taman kota adalah sebidang tanah yang ditumbuhi rerumputan atau pepohonan di tengah kota. Taman kota biasanya ditanami bermacam-macam tanaman hias. Taman kota juga memiliki banyak manfaat loh. Siapa yang bisa menyebutkan manfaat adanya taman kota? Ya, taman kota dapat sebagai penyaring debu dan asap kendaraan. Selain itu juga sebagai peredam kebisingan kota dan tempat bermain serta rekreasi. Apakah di kota kalian ada taman kotanya? Contoh lingkungan buatan yang selanjutnya adalah pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat kapal laut berhenti atau berlabuh di daratan. Pelabuhan biasanya dibangun di daerah pantai yang luas. Pelabuhan berguna untuk sarana transportasi dan perdagangan. Anak-anak, dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh pelabuhan yang ada di Indonesia? Ada Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Pelabuhan Tanjung Benoa di Bali, dan Pelabuhan Bandar Sri Laksamana di Riau. Selanjutnya adalah lingkungan buatan bandar udara. Bandar udara adalah tempat pesawat terbang, lepas landas, dan mendarat. Bandar udara berguna sebagai sarana transportasi
dan memperlancar arus mobilisasi manusia serta barang. Dapatkah anak-anak menyebutkan contoh bandar udara atau bandara yang ada di Indonesia? Ada Bandar Udara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Bandar Udara Ngurah Rai di Bali, dan Bandar Udara Zia di Yogyakarta. Alhamdulillah, terima kasih sudah dapat menyelesaikan tugas hari ini dengan baik. Kalian memang anak yang hebat. Ayah dan Bunda, terima kasih sudah mendampingi Ananda. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini. Salam sehat dan semangat untuk semua keluarga di rumah. Tetap rajin sholat, mengaji, belajar, dan membantu orang tua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.